فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 16 dari pembahasan fikih. Qala hafidhahullahu ta'ala ad-darsul rabi' muraja'ah. Baik. Qal awqatus shalawatil khams, waktu-waktu salat yang 5. Baik. Ada dalil-dalil yang telah diisyaratkan kemarin. Nah, di antaranya juga adalah hadis Abdullah bin Amr ibnul As diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di situ diperinci. Jadi ada hadis Jabir, ada hadis Ibni Umar. Nah, ini kali ini kita tambahkan faedah yaitu hadis Abdullah bin Amr ibnul As itu juga sangat terperinci dalam riwayat Muslim. Waktu sholat yang 5 itu. Cepat-cepat, tengok apa? Yang pertama waktu sholati zuhur. Waktu sholat zuhur min zawali syams, sejak condong atau tergelincirnya matahari, ila ayyasira dhillu kulli syai'in mislah, sehingga jadilah bayangan segala sesuatu itu semisal dengannya, sama panjang. Ini waktu sholat zuhur. Yang kedua waktu sholatil asar. Waktu sholat asar min khuruji waktu zuhur, sejak keluarnya waktu zuhur, ila ghurubis syams, sehingga terbenamnya matahari. Ini waktu sholat asar. Cuma kemudian apa? Diperinci menjadi ada waktu ikhtiyari dan ittirari. Waktu yang boleh memilih, yaitu tatkala bayang-bayang menjadi 2 kali lipat, atau tatkala matahari masih warnanya putih. Adapun waktu ittirari adalah sejak matahari menguning hingga terbenam, waktu yang terpaksa. Yang ketiga waktu sholatil maghrib min ghurubis syams, sejak terbenamnya matahari ila maghribi asyafaqil ahmar, sehingga hilanglah rona merah, warna merah. Apa arti syams? Matahari lah. Syams matahari. Yang keempat waktu sholatil isya, yaitu min maghribi syafaqil ahmar, sejak hilangnya rona merah di wilayah barat itu, ila nisfil lail, hingga tengah malam. Ini yang dikatakan apa? Waktu ikhtiyari. Kalau waktu ittirari yaitu selepas tengah malam hingga waktu fajar. Sama dengan waktu qiyamul lail. Si qiyamul lail sejak selesai sholat isya pun boleh. Kemudian waktu sholati subuh min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar shadiq, ila tulu'is syams, hingga terbitnya matahari. Kemudian al-awqatu al-manhi anis sholati fiha, waktu-waktu yang terlarang untuk sholat di masa itu. Ini sebagaimana yang telah disebutkan kemarin, yaitu hadis Amr bin Abasah As-Sulami, riwayat Muslim, dan juga apa? Hadis Uqbah bin Amir, riwayat Muslim juga. Yaitu yang pertama min ba'di tulu'il fajr, sejak terbit fajar, ila tulu'is syams, hingga terbitnya matahari. Tentunya maksudnya waktu terlarang adalah terlarang dari apa? Sholat sunnah ya. Untuk sholat wajib jelas ini waktu sholat subuh, terbitnya fajar itu. Wartifaiha qadrar rumah, dan meningginya dia seukuran tombak. Yang kedua ingda tawassutis syams,
tatkala matahari tepat di tengah, fis sama, yaitu di tengah langit, hatta tazul, sehingga tergelincir atau condong ke arah barat. Yang ketiga, min ba'di sholatil asr, setelah sholat asar, hatta taghrubas syams, sehingga matahari terbenam. Adapun sebab-sebabnya semua sudah tahu insya Allah. Kalau yang masalah matahari terbit dengan matahari terbenam itu karena apa? Setan sedang meletakkan tanduknya di arah situ, sehingga orang-orang kafir sujud ke arah sana, sujud ke arah matahari. Nah, kita dilarang meniru mereka. Adapun ketika matahari tepat di tengah adalah tusajjaru fihi jahannam. Neraka jahanam sedang dikobarkan di waktu itu. Nah, kita dilarang sholat di waktu itu agar tidak menyerupai orang-orang Majusi yang menyembah api. Kemudian as-shalawatul jaizah, sholat-sholat yang diperbolehkan fi auqatin nahi, di waktu yang terlarang. Yang pertama, qada'ul faraidil faitah, yaitu menunaikan sholat wajib yang terluputkan. Sebagaimana keumuman hadis Anas, waktu sholatnya kalau orang lupa atau tertidur adalah tatkala dia ingat atau dia terbangun. Demikian pula dalam hadis Abi Qatadah riwayat Imam Muslim, tatkala Nabi tertidur hendak di perjalanan pulang itu tertidur dari sholat subuh. Tapi kalau dalam hadis Abi Qatadah, Nabi tidak langsung sholat, begitu bangun tidak langsung sholat. Beliau mengatakan apa? Inna hadzal wadi yahduru fihi syaitan. Sesungguhnya lembah ini dihadiri setan. Nah, maka Nabi menyuruh untuk berangkat dulu sampai ke tempat yang agak jauh. Menunjukkan tempat-tempat yang kemungkinan di situ banyak setannya, dianjurkan kita tidak sholat di situ. Bukan berarti di mana tempatnya, di mana-mana setan ada aja. Iya, jelas ada. Tapi yang dikhawatirkan ada banyak sekali setan di situ. Di antaranya apa? Kamar mandi. Memang itu tempatnya setan. Nabi mengatakan inna hadhil khusus muhtadarah. Sesungguhnya kamar-kamar kecil, kamar-kamar mandi itu dihadiri oleh setan. Nah, kita dilarang sholat di situ memang. Baik, kemudian yang kedua, as-sholatul lati laha sabab, sholat yang memiliki sebab. Mislu tahiyatil masjid wa raka'atail wudu, 2 rakaat wudu. Kalau yang tahiyat masjid yaitu hadis Jabir diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Demikian pula hadis Abi Thalhah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Abu Thalhah masuk tidak sholat, Nabi bertanya, hal raka'ta raka'atain, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Dia mengatakan la, yaitu belum. Nabi mengatakan kum farka' raka'atain, bangkitlah kemudian sholatlah 2 rakaat. Nabi tidak membahas waktunya bagaimana. Tapi kalau memang ada wudu, sedang ada wudu, nah maka sholat. Kalau tidak ada wudu, tidak ada dalil untuk disuruh sengaja mencari wudu. Kemudian 2 rakaat wudu itu sendiri, bagaimana di dalam cerita Bilal itu, seperti yang telah kita lewati. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang berikutnya, sil khatton. Murojaah selesai. Kemudian sekarang soal-soalnya di sini. Hubungkan baris minal amudil alif ila ma yunasibuhu fil amudil ba. Sholatul zuhur. Mana yang sesuai? Min zawali syam ila an yasiro zillu kulli syai'in mislah. Artinya apa? Dari condong matahari dari tengah hingga menjadi yasir, artinya menjadi zil sebagai apa? Sebagai isim yasir. Bayang-bayang, apa arti zil? Bayang-bayang.
Kulli syai', apa arti kulli syai'? Seluruh tempat, Segala sesuatu. segala sesuatu. Contoh. Mislah? Bukan contoh mislah. Itu misal. Mislah semisal dengannya. Misal. Yang berikutnya sholatul asar. Ahmad, sholatul asar. Artinya apa? Kemudian sahabat solihin. Yang ketiga sholatul maghrib. Min ghurubis syamsi ila an yaghibus syafaqil ahmar. Artinya apa? Dari Ghurubis syams. terbenamnya Terbenamnya. matahari ke, Bukan ke tapi hingga. hingga ke hilangnya warna merah. Iya, warna merah tadi. Kemudian sholatul isya. Abdurrahman. Artinya apa? Ayo. Udah habis. Oh, yang fajar. Wal fajar, mobil. Artinya sekarang kita masuk ke muka surat berikutnya, yaitu berarti langsung 19. Di sini al-wahdatus tsaniyah membahas dua permasalahan, yaitu syurutus shalah dan sutrah. Kita masuk ke muka surat 20. Ad-darsul awal syurutus shalah. As-shalatu laha syurut. Salat memiliki syarat-syarat. La tasihu illa biha. Tidak sah kecuali dengan dipenuhinya syarat tadi. Iya, kalau tidak dipenuhi, sholatnya tidak sah. Min syurutis sholat, termasuk dari syarat sholat adalah yang pertama, al-Islam. Orangnya adalah muslim. Fala tasihu min kafir. Tidak sah dari orang kafir. Ya, kenapa? Orang kafir amalannya gugur. Masalul ladina kafaru bi rabbihim amaluhum karamatin ishtahadat bihirrih. Tayyib. Perumpamaan orang-orang kafir, amalan mereka adalah bagaikan abu atau ramat si abu, ya, abu yang diterbangkan oleh angin yang kencang, yaitu amalannya gugur. Lain asyraktum la yahbatonna amaluk. Kalau kalian berbuat kesyirikan, kalau engkau berbuat kesyirikan, lain asyrakta la yahbatonna amaluk, amalanmu pasti gugur. Oh ya, berarti ini hanya sah jika orangnya adalah seorang muslim. Enaklah orang kafir tak sholat. Kalau tidak sholat, hukumannya lebih berat mereka. Masalah kakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Allah bertanya kepada orang-orang yang di dalam neraka sakor, padahal mereka orang kafir, karena mereka mengingkari hari berbangkit. Mereka mengatakan kami tidak sholat dulunya, menunjukkan orang kafir kalau tidak sholat maka semakin banyak hukumannya. Kalau sholat pun tidak sah karena tak mau masuk Islam. Dia diciptakan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, agama semua Nabi, bukan menyembah patung dan sebagainya. Yang kedua, al-aql, adanya akal. Fala tasihu min majnun. Maka sholat itu tidak sah kalau dilakukan oleh orang gila. Nah, ini dalilnya, ada beberapa dalil, diantaranya adalah hadis Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadisnya sahih. Rufi al-qalam an salas. Pen catatan amalan itu diangkat. Yaitu pen pembebanan syariat diangkat dari 3 jenis orang. An-naim hatta yastayqidh, yaitu orang yang tidur hingga dia bangun. Kemudian al-majnun hatta yaqil, orang yang gila hingga berakal. Was-sabi hatta yahtalim, dan anak kecil sehinggalah dia itu yahtalim, yaitu balik. Kalau orang gila gimana sholatnya? Kesimpulannya orang gila sholatnya gimana, sah atau tak sah? Iya, tidak sah. Karena apa? Tidak berakal. Kita tahu al-ahkam asy-syar'iyyah manutatun ala al-aql. Hukum syariat itu digantungkan pada adanya akal. Makanya orang yang mabuk, Allah mengatakan apa? La taqrabus sholata.
Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk sehingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Kenapa? Kalau OKU? OKU yang mana? Masih punya akal atau tidak? Tidak. Kalau tak punya akal ya itu tadi seperti hukumnya seperti orang gila. Kalau OKU istilahnya sekedar kaki cacat, tangan cacat, ya itu lain. Itu masih berakal, masih harus sholat. Tapi yang tak berakal tidak wajib. Dulu pernah ada teman-teman yang terlambat sholat waktu di Son'a dulu. Kalau sholat yang pertama sudah selesai, mereka terlambat, mereka langsung memilih salah seorang jadi imam. Ada orang itu berdiri, dianggap sebagai imam yang baik, namanya di pondok Ahlus Sunnah. Tapi di Son'a ya, orang kan keluar masuk aja. Ternyata ketika sujud tunggu lama, berapa belas menit, doa lama sangat, tapi lama-lama heran, tak selesai. Ketika mereka tengok ternyata sudah pergi imamnya sambil lari-lari senyum-senyum. Ternyata orang gila tadi yang jadi imam. Asal belah gitu aja. Kasihan yang di belakang loh. Kemudian yang ketiga al-bulugh, yaitu balik. Dalilnya yang tadi juga sebenarnya hadis Abi Dawud. As-sabi hatta yahtalim, anak kecil itu belum sah belum wajib, sehinggalah dia itu masuk ke situasi balik, yaitu 15 tahun atau 14 tahun yang sudah mimpi dan sebagainya. Dikatakan di sini bukan latasih tapi latajib. Tidak wajib ala sobi, anak kecil tidak wajib hatta yablugh, sehingga dia balik. Tetapi orang tua Allah wajibkan untuk mendidik mereka walaupun belum balik. Kalau sudah 10 tahun tak sholat boleh dipukul. Baik. Walakin yu'maru biha li sab'in, tapi anak kecil diperintahkan untuk sholat karena sudah berusia 7 tahun. Wa yutrabu alaiha, dan dipukul karena meninggalkan sholat li asyr, jika sudah berusia 10 tahun. Li hadis, berdasarkan hadis, muru auladakum bis shalah, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, wahum abna'u sab'i sinin, dalam keadaan usianya baru 7 tahun. Biar tidur, tak boleh sibuk dengan kucing. Tayyib. Wadribuhum alaiha, pukullah mereka karena meninggalkan sholat, wahum abna'u asyr, dalam keadaan usia mereka 10 tahun. Sayang ya enggak sekalian disebutkan itunya sumbernya. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abdullah bin Amr ibnul As, hadisnya Hasan. Iya, sanadnya Hasan. Hadis Abdullah bin Amr. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian yang keempat, at-taharatu minal hadas, kesucian dari hadas. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian idza ahdas, jika berhadas, hatta yatawaddo, sehingga dia berwudu. Ini hadis Abi Hurairah, riwayat Imam Bukhari. Apakah Bukhari dan Muslim? Anda lupa ya, tapi riwayat Bukhari ada. Dan juga lafaz yang hampir sama, la tuqbalu shalatun bi ghairi tuhur, salat tidak diterima tanpa kesucian. Ini hadis Ibni Umar, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya, faman shalla bi ghairi wudu, maka orang yang sholat tanpa wudu, dikatakan di sini nasian, karena lupa, yajibu alaihi ayyu'idatil kassalah, dia wajib untuk mengulang sholat tadi. Dia tak berdosa karena lupa, tapi syarat sah wudunya syarat sah sholat belum terpenuhi, yaitu wudu, maka sholatnya belum sah.
dia tak dosa karena lupa, tapi dia dihukumi belum sholat karena belum memenuhi syarat sah, jadi masih wajib sholat. Kalau tak menunaikan ya berdosa. Baik. Kemudian wa man dakhala fi shalah, barang siapa masuk dalam situasi salat, yadhunnu annahu ala wudu, dia menyangka dia di atas wudu, yaitu seingat saya sudah wudu. Baik. Summa tadzakkara fi asna'is shalah, kemudian dia baru ingat di tengah-tengah salat annahu ala ghairi wudu, dia ternyata belum wudu. Yajibu alai ayyakhruja minas shalah, dia wajib untuk keluar dari salat. Wa yatawaddo, dan berwudu. Tsumma yu'idu tilkas shalah, kemudian mengulang salat tadi. Ya, karena syarat sahnya belum terpenuhi. Baik, kita habiskan sekalian muka surat ini. Yang kelima, at-taharatu minan najasah, harus suci dari najis. Fil badan, yaitu badannya harus suci dari najis. Kalau suci dari hadas saja harus terpenuhi, apalagi suci dari najis. Jelas tak boleh sholat tanpa ada kesucian. Dalilnya mana? Yang lebih sesuai adalah hadis Ibni Umar. La tuqbalu sholatun min ghairi tuhur. Sholat tidak diterima tanpa kesucian. Nah, ini umum. Suci dari hadas dan suci dari najis. Ya, riwayat Imam Muslim. Tayyib, itu terkait dengan badan, yaitu harus suci. Kemudian wasaub, pakaian juga harus suci. Hadisnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis Abu Sa'id, yaitu apa? Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang jadi imam sholat, tahu-tahu beliau melepaskan alas kaki beliau, maka para sahabat ikut melepaskan alas kakinya, sandalnya. Ketika selesai sholat, Nabi bertanya, kenapa kalian melepaskan alas kaki kalian? Mereka mengatakan, kami lihat Anda demikian wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tadi Jibril datang mengkabarkan padaku di sandalku itu ada adza, yaitu ada najis, maka aku lemparkan itu, menunjukkan bahwasanya pakaian itu harus suci. Kalau sandal yang di bawah kaki saja suci, harus suci, apalagi pakaian yang di atas ini yang menempel di badan istilahnya. Yang sedang kita pakai untuk sholat lebih sesuai ya. Masuk ke dalam keumuman firman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah dia. Kemudian yang ketiga, wa makanis sholah, tempat sholat. Ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Sa'id juga. Tapi ceritanya cerita yang lain, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ardu kulluha masjidun illal hammam wal maqbarah, kalau tak salah lafadznya. Hammam atau khusus, ana lupa itu lafadznya. Yaitu masjid, bumi semuanya adalah masjid, illal hammam wal maqbarah, kecuali kamar mandi dan maqbarah, pekuburan. Kalau kamar mandi bukan tempat sholat, kenapa? Ya karena madhannatun najasah, disangka akan ada persangkaan besar najis. Ya siapa yang mau sholat di kamar mandi gitu ya. Jelas itu sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan kesucian ibadah. Dan juga maqbarah, pekuburan. Kenapa pekuburan itu tidak boleh jadi tempat sholat? Karena ada dalil khusus yang melarang, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian sholat ke arah pekuburan dan jangan duduk di atasnya. Dan juga dalil yang lain, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat-tempat sholat, menunjukkan kubur bukan tempat sholat. Karena dikhawatirkan membuka pintu kesyirikan nanti. Jadi yang inti pembahasannya apa? Harus suci badan, suci pakaian, dan suci tempatnya. Fahadhihi salasah al-asya, hadhihi salasatul asya, tiga
perkara ini labudda min kauniha tahirah. Harus tiga-tiganya suci asna as-shalah, di tengah-tengah salat itu, yaitu di sepanjang salat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.